Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi P3K tahun 2023 dengan tema pengelolaan sarana dan prasarana budidaya serta pengelolaan perbenihan ikan untuk seleksi pegawai negeri sipil formasi analis akuakultur ahli pertama. Jika kawan-kawan berminat untuk mendapatkan modul ajar, silahkan hubungi kami di halaman deskripsi video ini. Harganya hanya Rp50.000, berupa file e-book PDF yang berisi ratusan soal pembelajaran disertai pembahasan lengkap meliputi soal teknis kompetensi bidang, TKP, TIU, TWK, manajerial, sosiokultural dan wawancara untuk semua formasi jabatan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Untuk itu mari kita awali belajar kita dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita masuk dengan soal tema pertama. 1. Pernyataan yang menyebutkan faktor penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana budidaya adalah A. Penyebaran dan pembentukan kolam secara acak. B. Pemilihan lokasi yang sesuai dengan kebutuhan ikan. C. Tidak melibatkan teknologi dalam budidaya. D. Penggunaan jenis pakan yang murah. Jawaban yang benar, B. Pembahasan, pemilihan lokasi yang sesuai sangat penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana budidaya. Faktor seperti kualitas air, akses ke sumber daya, dan lingkungan sekitar harus diperhatikan agar budidaya ikan dapat berjalan dengan baik. 2. Salah satu fungsi terasi ring dalam pengelolaan perbenihan ikan adalah A. Menjaga kualitas air pada kolam pemijahan. B. Memantau perkembangan embrio ikan. C. Mencegah kebocoran pada kolam. D. Mengurangi biaya operasional pemijahan. Jawaban yang benar, A. Pembahasan, terasi ring pada kolam pemijahan berfungsi untuk menjaga kualitas air, termasuk kejernihan air dan suhu yang sesuai, sehingga mendukung perkembangan embrio ikan yang baik. 3. Penyakit yang banyak mempengaruhi perbenihan ikan adalah A. Kolera. B. Saprolekniasis. C. Argulosis. D. Ichthyophthirius multifiliis. Jawaban yang benar, B. Pembahasan, saprolekniasis adalah penyakit yang sering ditemui pada perbenihan ikan. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi jamur yang dapat menyebabkan kematian pada benih ikan. 4. Metode pengelolaan sarana dan prasarana budidaya yang efektif untuk mengurangi risiko pencemaran adalah A. Penggunaan pupuk kimia secara berlebih. B. Pemberian obat antibiotik secara rutin. C. Sirkulasi air yang baik. D. Tidak melakukan pemantauan kondisi air. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, sirkulasi air yang baik dalam sarana budidaya ikan membantu mengurangi risiko pencemaran, seperti akumulasi limbah atau kelebihan nutrien. 5. Tahap pertama dalam pengelolaan sarana budidaya adalah A. Persiapan kolam. B. Pemberian pakan awal. C. Pemeliharaan larva. D. Panen ikan. Jawaban yang benar, A. Pembahasan, tahap pertama dalam pengelolaan sarana budidaya adalah persiapan kolam, yang meliputi pembersihan, pengisian air, dan pengecekan kondisi suhu dan kualitas air. 6. Fungsi aerasi pada perbenihan ikan adalah A. Meningkatkan produksi pakan alami. B. Mempercepat pertumbuhan benih ikan. C. Memastikan ketersediaan oksigen yang cukup di dalam kolam. D. Mengurangi perkembangan parasit pada benih ikan. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, aerasi pada perbenihan ikan berfungsi untuk memastikan ketersediaan oksigen yang cukup di dalam kolam.
Oksigen yang cukup sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan benih ikan. 7. Sistem pemeliharaan perbenihan ikan yang menggunakan bak tanah atau talang adalah contoh dari A. Budidaya air tawar. B. Budidaya air laut. C. Budidaya semi terkontrol. D. Budidaya terkontrol. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, penggunaan bak tanah atau talang sebagai sistem pemeliharaan perbenihan ikan termasuk dalam kategori budidaya semi terkontrol karena belum sepenuhnya menyediakan kontrol yang penuh terhadap lingkungan budidaya. 8. Upaya yang dapat dilakukan dalam pengelolaan perbenihan ikan untuk meningkatkan sintasan adalah A. Pemberian pakan berlebihan. B. Pemanenan benih ikan yang terlalu dini. C. Pemisahan benih ikan berdasarkan ukuran. D. Penggunaan obat-obatan kimia yang berlebihan. Jawaban yang benar, C. Pembahasan, pemisahan benih ikan berdasarkan ukuran dapat membantu meningkatkan sintasan benih ikan. Dengan memisahkan benih ikan yang lebih besar dari yang lebih kecil, dapat mencegah kanibalisme dan memastikan adanya persaingan makanan yang seimbang. 9. Salah satu teknik pengendalian parasit pada perbenihan ikan adalah A. Pemberian antibiotik secara rutin untuk benih ikan. B. Sterilisasi kolam dengan disinfektan. C. Penggunaan obat cacing untuk ikan dewasa. D. Penggunaan filter pada sumber air kolam. Jawaban yang benar, B. Pembahasan, sterilisasi kolam dengan disinfektan adalah salah satu teknik pengendalian parasit pada perbenihan ikan. Hal ini membantu mengurangi risiko infeksi parasit pada benih ikan. 10. Salah satu risiko dalam pengelolaan sarana dan prasarana budidaya adalah A. Peningkatan produksi ikan. B. Penyakit ikan yang menular. C. Penggunaan pupuk organik yang baik. D. Penggunaan air limbah. Jawaban yang benar, B. Pembahasan, salah satu risiko dalam pengelolaan sarana dan prasarana budidaya adalah adanya penyakit ikan yang dapat menular. Risiko ini harus diidentifikasi dan dikendalikan agar benih ikan tetap sehat dan berkualitas. 11. Fungsi pengamatan secara berkala pada perbenihan ikan adalah A. Mengevaluasi kualitas air kolam. B. Memastikan adanya persediaan pakan yang cukup. C. Menentukan waktu yang tepat untuk panen ikan. D. Mengukur kebutuhan oksigen di dalam kolam. Jawaban yang benar, A. Pembahasan, pengamatan secara berkala pada perbenihan ikan berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kualitas air kolam. Parameter seperti suhu, pH, kejernihan air, dan tingkat oksigen harus terus dipantau untuk memastikan kondisi yang optimal bagi benih ikan. Oke, baiklah kawan-kawan semuanya. Sampai di sini dulu belajar kita kali ini, kita lanjutkan belajar kita di video selanjutnya. Semoga soal-soal ini bermanfaat bagi Anda dalam mempersiapkan seleksi pegawai negeri sipil untuk formasi analis aquakultur ahli pertama. Semoga sukses dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.